Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romidi Hari Purba dengan NIM 42412100015 dari kelas PSKM 24A. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam kajian sejarah. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dan pentingnya Pancasila. Pancasila merupakan produk autentik pendiri negara Indonesia atau yang disebut juga sebagai The Founding of Fathers. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali langsung dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Apa sih pentingnya Pancasila untuk Indonesia? Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila itu tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan terbaik bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dari nilai kebudayaan, agama, dan adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Lalu sejarah Pancasila pada masa pra-kemerdekaan. Filsuf Yunani bernama Cicero mengungkapkan, Historia Vitae Magistra, yang berarti sejarah merupakan guru kehidupan. Kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa karena ideologi bangsa bukan hanya sekedar confirm and deepen. Identitas bangsa adalah sepanjang masa. Sejarah perjuangan bangsa. Nah, pada masa kerajaan Sriwijaya atau pada abad ke-7, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Pada zaman Sriwijaya telah dibuat Universitas Agama Buddha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar di universitas ini bisa melanjutkan studinya ke negara India. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Nilai sila kedua terjadinya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Harsha. Nah, pada masa kerajaan Majapahit itu berdiri pada tahun 1293 yang ada juga hubungannya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur. Pendalaman sila ketuhanan yang Maha Esa terbukti pada waktu Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Kekayaan alam Indonesia dibuktikan dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang menyebabkan keinginan bangsa asing untuk masuk ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda membutuhkan rempah-rempah ini dan mereka mulai berdatangan ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Pada hakikatnya, perlawanan terhadap Belanda ini terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akan tetapi, perlawanan secara fisik terjadi sendiri-sendiri di setiap daerahnya. Nah, Dr. Haji Manudiningrat selaku Ketua BPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Pada sidang pertama, BPUPKI ditampilkan pidato-pidato yang menyampaikan berbagai usulan tentang dasar negara. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin ada dua, pernyataan lisan dan tertulis, yaitu yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada sekian, terima kasih.